Kita langsung pasang sell aja di sini, dan di sini saya menggunakan leverage yang paling kecil 0,1. Jadi ya udah, kalau misalkan kita loss teman-teman, kita loss $2, kalau kita profit $3. Udah, kita klik konfirmasi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan trading forex ataupun future. Jadi mau di binary, mau di forex, mau di future, itu menurutku ada kemiripan ataupun ada kesamaan. Jadi kalau misalkan kita membahas atau mendengar kata forex atau future atau trading crypto dan sebagainya, biasanya di kepala kita yang muncul adalah ribet, muncul indikator dan sebagainya. Nah, pada kesempatan ini saya akan memberikan beberapa teman-teman tips ataupun teknik bagaimana cara kita trading itu yang mudah dan simple tanpa menggunakan indikator. Kita cukup memahami pola candle saja. Seperti apa caranya? Kita langsung aja masuk ke market, teman-teman. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman mau bermain, anggaplah kita akan bermain tuh di forex, yaitu euro USD. Nah, jadi teman-teman, simpelnya begini. Di sini sudah ada tertera yaitu namanya time frame. Ada untuk 5 menit, 5 menit, 30 menit, terus kemudian ada yang 1 jam, 4 jam, terus kemudian 1 hari, bahkan ada yang 1 minggu. Apa tujuannya ini? Ini kalau teman-teman yang belum paham, berarti 5 menit artinya satu candle ini ada 5 menit. Kalau misalkan kita pindahkan dia ke 30 menit, berarti satu candle ini yaitu durasinya 30 menit. Kalau misalkan kita pindahkan juga dia di 1 jam, 4 jam, ataupun misalkan yang 1 hari, maka satu candle ini opening dari pembukaan sampai closingnya itu berarti durasinya 1 hari. Dalam satu candle misalkan kita lihat itu adalah satu candle ini adalah 1 hari, berarti kalau misalkan candle ini kita klik di 4 jam, berarti satu candle tadi itu dibagi dengan beberapa candle. Nah, ini teknik dasarnya teman-teman. Ini yang dari dulu dari binary itu sering saya gunakan. Daripada teman-teman misalkan kalau misalkan kita diklik di waktu 30 menit, kita kan ribet teman-teman. Kita harus membaca dulu pola candlenya ini terjadi atau mengalami penurunan kayak gitu kan. Terus kemudian kita harus lihat support dan resistennya di mana. Kalau untuk teman-teman pemula, saya pikir ini agak lumayan ribet ya. Tapi kalau misalkan teman-teman yang mau simple, cara saya sederhana. Kita klik di daily-nya, terus kemudian kita hafal nih bentuk-bentuk candle nih teman-teman. Misalkan, kalau misalkan ada candle-candle pola yang mungkin kayak gini nih. Ada candle pola yang panjang nih, misal gitu di area dia udah area support nih. Kalau kita bikin garis teman-teman ya. Nah, intinya dia sudah beberapa berjajar gini lah, berjajar gini. Oh, muncul nih ada candle yang memanjang gitu kan. Nah, itu teman-teman bisa melakukan open posisi buy. Kita bisa open posisi buy. Dan ini waktunya 1 hari. Dan ini kalau dipikir-pikir ini berapa pips teman-teman, berapa poin ini satu candle ini, karena dia satu candle adalah 1 hari. Nah, itu simpelnya. Di sini kalau misalkan saya bikin trading nih gitu, kita cari market yang agak oke ya. Saya cuman butuh misalkan kalau lagi turun begini, saya cari aja candle-candle yang kemungkinan itu kalau dia lagi turun, ini kan turun nih. Nah, takutnya ini kan dia masih doji. Jadi kalau udah ada candle-candle yang agak full gitu kan. Tapi kita cari dulu contohnya teman-teman ya. Kita cari contohnya dulu untuk kita langsung praktek aja. Nah, ini teman-teman ya. Ini kayaknya lumayan nih, cuman dia kurus-kurus semua ya, kebanyakan candle doji sih ini. Tapi kalau kita mau nipis-nipis, ini ada kemungkinan merah nggak candle 1 biji ini. Nah, ini emas. Kita langsung pasang sell aja di sini, dan di sini saya menggunakan leverage yang paling kecil 0,1. Kita langsung jual aja, oke. Dan besok teman-teman bisa cek hasilnya ya, tapi di sini tetap saya batasi teman-teman. Oke, kita edit, kita kira-kira kita mau target berapa profitnya. Misalkan di sini profitnya kita misalkan mau cari cuman berapa ya, $3 misalkan. Nah, di sini kita udah kena split ya, tapi rendah kali splitnya 0, teman-teman. Nah, terus kemudian stop lossnya kita pakai berapa stop lossnya? $2 aja misalkan dia.
Jadi ya udah, kalau misalkan kita loss teman-teman, kita loss 2 dolar, kalau kita profit 3 dolar. Udah, kita klik konfirmasi. Oke, kita udah dapat satu open posisi. JUSD. Nah, ini menarik teman-teman nih untuk kita klik buy teman-teman, dan kita pakai 0,1 lot juga. Dan di sini untuk kita klik buy dulu. Nah, baru kita bisa atur kira-kira kita mau bikin stop lossnya. Ini nggak bisa diedit. Oh, bisa dong, kita edit. Kita bikin dulu take profitnya mau berapa teman-teman. Kita bikin take profit, ayo dong. Nah, kita take profit. Nah, ini kita pasang 2 dolar teman-teman nih. Di sini 2 dolar untuk stop lossnya, terus kemudian ini 4 dolar. Kita main tipis-tipis saja karena ini kalau di forex saya main itu apa ya, baratnya merintis teman-teman, sedikit-sedikit sesuaikan dengan dana gitu. Kalau binary mungkin baru kita modal 100 dolar, berarti kan 1,5 jadi 2 juta, jadi 3 juta, itu bisa teman-teman, cepat, tapi ambruk juga cepat. Nah, kalau di forex ini kita modal tipis-tipis tapi konsisten teman, dan itu yang malah yang mempengaruhi kita apakah kita akan sukses atau tidak di trading forex. Kalau teman-teman yang nggak cocok, jangan main di forex. Simpelnya seperti itu. Nah, di sini saya menggunakan 1:2 teman-teman ya. Jadi kalau untuk stop lossnya itu 1, terus kemudian untuk take profitnya itu kali 2. Jadi ya, 2 kali lipat dari stop loss itu take profitnya gitu. Jadi kenapa begini? Ini dulu saya lupa sih dari mana dulu ya ilmu ini, pemahaman ini, entah dari buku apa dari video YouTube atau dari mana, saya sudah lupa. Tapi tujuannya dari stop loss ini, misalkan kita trading 10 kali 50-50 nih, loss 5 profit 5, kita masih tetap untung. Kenapa? Sekali kita profit itu 4 dolar, terus loss kita yang 2 kali itu udah ketutup sama 1 profit. Jadi kita udah untung banyak gitu loh, bahkan bisa dibilang untung 100% ya, kayaknya gitulah perhitungan. Kita main di Bitcoin, jadi kita banyakin OP aja biar nanti selanjutnya kita enak pembahasannya teman-teman. Kita tinggal lihat profit atau tidak gitu kan. Di sini kita klik jual teman-teman. Kenapa? Alasannya di sini, ini kan dia D teman-teman. Ini kan masih ada kemungkinan dok merah nih, candle yang ini nih, ada kemungkinan dok merah nih, doji ini, ada kemungkinan merahnya. Nah, merahnya sedikit itu aja nanti itu udah bisa bikin kita profit. Kita klik jual di sini. Di sini kita pasang tetap 0,01 lot. Kita klik jual. Oke, sudah. Terus kemudian kita edit lagi dia. Kita edit, kita klik edit, terus kemudian kita klik take profitnya, kemudian kita klik stop lossnya. Di sini kita mau cari berapa teman-teman ya. Di sini karena kalau kripto ini saya agak gedein dikit ya, 6 dolar lah. Terus kemudian untuk stop lossnya kita buat saya berapa ya, karena ini kripto ini kan agak fluktuatif ya, jadi ya udah 4. Kalau di sini saya nggak berani 1:2 teman-teman. Kalau di forex berani, tapi kalau di kripto atau ini Bitcoin, Ethereum dan sebagainya itu nggak berani ya. Mungkin nggak tahu ini perbanding berapa. Take profitnya 6 dolar saja teman-teman. Stop lossnya 4. Kadang saya 1:1 kalau di kripto. Kita konfirmasi dulu. Kayak kemarin itu saya trading itu udah pas ininya, stop loss sama take profitnya 1:2. Pas teman-teman. Begitu dia, waktu itu saya open posisi buy, dia menyentuh stop lossnya langsung terbang. Wah, itu kan kacau banget. Padahal itu udah, padahal itu lumayan gitu loh profitnya. Nah, itu yang saya ternyata dari beberapa yang saya uji gitu kan, tekniknya terkait dengan take profit dan stop lossnya itu nggak cocok kalau misalkan di kripto itu 1:2. Kecuali kalau kita memang targetnya banyak ya, misalkan jangan 4 dolar gitu, tapi 20, 40, 20 dolar, jadi stop lossnya 20 dolar, take profitnya 40 dolar, jadi agak mensen gitu loh kan, jadi agak nyambung. Tapi kalau cuma beberapa dolar ini, ya kalau udah kecil gitu kan, ya teman-teman paham lah maksudku. Oke, ini kita sudah edit, terus kemudian kita cek ini open posisi kita itu di sini ada 3 dan sekarang posisinya masih merah semua teman-teman ya. Nanti seperti apa hasilnya kita akan lihat besok. Kalaupun ini berhasil, saya akan lebih dalami lagi terkait dengan teknik ini, akan saya kupas ke teman-teman semua.
Oke, cukup sekian teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.